Oke, halo semua, balik lagi di Hima Motovlog. Oke, selamat Lebaran buat yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan. Hari ini berisik. Oke, hari ini gila, gue udah lama banget gue nggak syuting. Gue itu terakhir syuting itu waktu itu kaget gue, sumpah kaget gue. Tiba-tiba nongol gitu orang keluar, ngaco banget. Jadi ini gue udah lama banget nggak syuting, apalagi motovlog gini gue udah lama sebenarnya. Jadi terakhir gue syuting itu bentar lagi ya, 76. Ini gue ke kanan. Oke, terakhir gue syuting itu kapan ya? Waktu kejatuhan, ketetesan, apes banget gue. Oke, gue terakhir syuting itu waktu di Bandung. Waktu itu gue selama di Bandung itu syutingnya kuliner ride. Sebenarnya ada 4 video, cuma gue nggak tahu itu bisa gue tayangin atau enggak. Oke, itu tuh ke Bandung itu juga udah lumayan lama lah, udah sebulan mungkin, sebulanan. Hampir 2 bulan lah, gue lupa sih tepatnya. Iya betul, hampir 2 bulan. Gokil. Terus selama 2 bulan itu gue nggak syuting karena emang stok videonya kan lumayan banyak dari Bandung. Cuma emang waktu gue lumayan lumayan sibuk lah. Jadi gue belum sempet buat ngedit lagi. Tapi kalau yang ini gue duluin sih. Ini sesuatu yang menurut gue lumayan penting soalnya. Oke, gue mau ngomongin soal motovlog ya, motovlog sekarang. To the point aja, sebenarnya worth it nggak sih lu jadi motovlogger sekarang? Oke, gue akan bilang enggak. Gue akan bilang udah nggak worth it sama sekali, kecuali lu punya sesuatu yang berbeda nih. Mungkin sebutannya bukan motovlog, mungkin lu nggak perlu pasang kamera di helm atau di mana, tapi beda gitu. Mungkin lu bisa ngasih, misalnya lu lagi perjalanan kemana, lu kasih buat jadi vlog gitu. Jadi nggak, ya macem-macem lah, banyak formulanya untuk bikin video sambil motoran gitu. Tapi gue rasa untuk jadi motovlogger yang kayak format kayak gini tuh udah nggak worth it banget sih. Gue akan jelasin kenapa udah nggak worth it, tapi tunggu jalan dulu. Agak malu soalnya. Oke, kenapa jadi motovlogger itu sekarang udah nggak worth it? Karena pertama, motovlog nggak banyak orang yang nyari motovlog. Pertama, itu kenapa kalau kalian lihat para motovlogger yang dari zaman dulu, itu kebanyakan sekarang udah nggak bikin video motovlog lagi. Atau kalau misalnya masih cuma bikin video motovlog, videonya dikit penontonnya. Kecuali kalau memang orang itu lagi test ride, lagi nge-review suatu motor kah, atau lagi nge-review suatu barang yang berhubungan sama konten motovlog gitu. Beda ya, konten motovlog sama konten mereview motor, itu suatu hal yang beda ya. Kalau motovlog itu ya, to be honest, kayak gini nih, sambil ngobrol, jalan sambil ngomong, atau misalnya lagi San Mori nih gitu,
Gua rasa video-video kayak gitu udah bukan zamannya lagi sekarang, to be honest. Dan itu juga salah satu kenapa gue udah jarang upload video motovlog gitu, karena emang jenuh men. Jenuh gini, bikinnya aja jenuh, apalagi yang nonton. Gitu kan. Kecuali kalau kalian emang suka nih sama suka bikin motovlog, ya itu sih nggak masalah. Cuma kalau misalnya kalian punya prospek dalam artian lu bikin channel itu nggak cuma buat iseng atau emang lu punya tujuan, gua rasa lu bikin motovlog mendingan udahan sih. Mendingan udahan. Soalnya apa? Sekarang gini, video-video motovlog yang rame, ya terang-terangan aja video motovlog yang rame penontonnya video-video yang nggak bener kan sebenarnya. Video yang aneh-aneh kan, lu pada tahu sendiri lah, ada yang gimana ya istilahnya ya, ngejual, tanda kutip ngejual bagian tubuh, bukan menjual ya beneran ya, tapi lebih ke ngeliatin sesuatu yang dewasa atau berantem atau kejadian kecelakaan. Itu sesuatu yang rame. Sedangkan masa lu mau bikin kayak gitu sih? Maksudnya masa mau bikin kayak gitu terus sih orang-orang? Heran kan? Maksudnya gue yakin lah pada bisa bikin sesuatu yang lebih baik. Tapi sayangnya motovlog, untuk konten motovlognya sendiri itu peminatnya udah dikit banget lah. Iya, itu udah segmented banget dan cuma dikit gitu. Wow, mercy. Wih, ini mobil-mobil lama semua nih. Nggak semuanya sih. Oke gitu. Jadi coba lu lihat deh, misalnya gua sih nggak pengen apa ya, kalau gua sebutin satu-satu orang, misalnya motovlogger yang udah lama gitu dan nge-stuck banyak, cuma kalau disebutin ya nggak enak juga kan, jadi kayak ngejatohin. Nah kalau misalnya kalian perhatiin juga motovlogger yang dulunya motovlogger terus sampai sekarang bisa bertahan, itu lu perhatiin apa yang mereka buat. Justru yang mereka buat itu bukan motovlog. Kalau misalnya kalian perhatiin kayak gitu sih. Jadi emang motovlog ini udah menukik ke bawah banget lah konten permotovlogan duniawi. Gue sih nggak pengen ngejatohin para motovlogger ya. Cuma ya gue sih dapet insight aja sih dari beberapa motovlogger yang udah besar juga. Wah, mereka banyak yang bilang, oh konten motovlog udah nggak kayak dulu lagi gitu. Gue juga salah satu orang yang cukup telat sebenarnya bikin motovlog. Gue bikin channel ini 2 tahun terakhir, tahun 2019 lah. Itu sebenarnya motovlog juga udah mulai turun, cuma guanya telat. Gitu. Jadi gue sih bisa nyaranin, ya kalau misalnya nyaranin sih kayaknya kayak menggurui gitu kali ya. Cuma gimana ya, apa bahasanya ya, gue sih bisa bilang
asli deh, mendingan bubar deh. Bukan bubar sih, ganti, pikirin ide lain, pikirin ide konten lain yang lebih worth it gitu loh, lebih umum, lebih bisa dinikmatin semua orang. Contoh deh, kayak misalnya gue kasih contoh lah, kalau misalnya dibilang nggak bisa konten motor kan otomotif segmented gitu kan. Coba lu lihat kayak Mobi, Fitra Eri, Ridwan Hanif, itu otomotif loh, yang harusnya segmented tapi bisa dibawa ke general gitu, bisa dibawa ke umum, bisa dinikmatin sama semua orang, semua kalayak gitulah kasarnya gitu. Wah ini oh lagi syuting. Gitu sih, gue sih ya udahlah, gue bisa menyarankan nih buat teman-teman motovlogger yang ya kita sama-sama lah, kita sama-sama merintis lah, yang masih mungkin baru mau mulai, mungkin seangkatan juga sama gue, yang dalam fase masih fase ini ya. Ya gue sih bisa menyaranin kita bisa bikin konten otomotif, sama-sama tetap otomotif tapi sesuatu yang baru gitu. Gue yakin kok bisa, tanpa harus terpaku sama motovlog gitu sih. Makanya kenapa gue bikin ada Kulinerite. Kulinerite itu menggabungkan antara motor dan makan, karena gue suka dua-duanya. Gue suka motor, gue suka makan, ya udah gue gabungin gitu. Meskipun malah makin kesini motornya hilang dari Kulinerite, tapi ya gue selipin. Gitu sih. Nah jadi ini juga ngefek juga sama nama channel sih. Ini kayak gue gini, nama channel gue Hima Motovlog. Anjir lah, gue ini jujur aja sih, gue agak nyesel aja sih pakai nama motovlog. Karena jadinya mengkerucut banget nih kontennya. Gue jadi nggak bisa bebas bikin konten apa aja gitu kan. Terus mungkin kalau misalnya kalian ada yang punya channel motovlog juga dan berpikiran sama kayak gue, mau ganti nama juga, ya nggak apa-apa. Gue juga emang kedepannya akan ganti nama, cuma gue juga belum tahu apa nih namanya yang lebih umum gitu loh. Gitu sih kurang lebih. Tapi nanti memang sih kalau misalnya ganti nama channel itu akan ada imbasnya ke algoritmanya. Tapi itu akan gue bahas di video selanjutnya, karena capek juga ngomong di motor. Sebenarnya bahaya loh konten motovlog. Konten motovlog itu bahaya. Kenapa? Kita naik motor nih. Naik motor itu resiko kecelakaannya itu lebih besar, jauh lebih besar, dan kita harus konsentrasi sebenarnya. Naik motor itu harus konsentrasinya tuh harus lebih besar gitu konsentrasinya. Nah, kita pecah pakai ngomong, pakai bikin video kayak gini, sebenarnya itu bahaya banget, jujur aja sih. Mungkin pasti teman-teman motovlogger pasti ngerasain lah gimana ribetnya mecah pikiran. Oke, jadi itulah pasti teman-teman motovlogger pasti pada tahu lah gimana repotnya nyetir motor, fokus di jalan, sambil mikirin kontennya apa, sambil ngomong gitu.
ribet sih emang. Dan satu lagi mungkin kenapa motovlog itu turun, itu juga karena ya jadi banyak orang yang mikir, wah motovlog isinya kebut-kebutan doang nih. Ya banyak sih yang mikir begitu. Cuma buat yang nggak melakukan itu jadinya kena imbas juga kan. Jadi ya gue yakin sih bisa lah bikin sesuatu yang lain sambil dipikirin. Ayam lupa. Wow. Nah jadi gitu deh. Jadi gue bisa bilang kalau masih jadi motovlogger sekarang mending udahan. Tergantung ya, kalau misalnya kalian cuma iseng-iseng bikin ya terserah. Tapi kalau emang punya tujuan untuk bikin channel ya mending udahan, ganti sebelum telat. Oke gitu aja. Gue ngomong motovlog udahan tapi bikinnya sambil motovlog kan. Ya udah gitu aja. Hima Motovlog out.